Hello, everybody. Welcome to Life After Coffee podcast, sharing perspective through audio experience with your host, Brian Jonathan. Life After Coffee offers you another point of view in life from friends who are glad to present their life perspective. Just chill down and enjoy your break, and let's get ready for a new light of life you've never seen before. Let's start our life after coffee. Hello everybody, welcome to Life After Coffee podcast with your host Brian Jonathan. Dan kali ini gue bareng Dalton Chia lagi. Halo Dalton. Yo, kita jumpa lagi. Oke. Jumpa lagi. So, what's up Bandung? So, how are you? Medan, oke lah. Ya agak, kalau untuk orang-orang positif seperti saya agak down beberapa hari ini, because setiap hari kabar-kabar orang sini meninggal, sana meninggal, COVID dan lain-lain. But anyway, we have to keep on doing something. Daripada takut, lebih bagus kita berbuat sesuatu sebelum mati. Bukan bergaya sebelum mati ya, berbuat sesuatu sebelum mati. Ya ingat itu, bukan bergaya sebelum mati. At least lakukan sesuatu lah sebelum mati. Nah kalau lu nanya kabar Bandung, oke lah Bandung sejauh ini. Sebenarnya COVID ini bukan hanya menyerang badan, tapi menyerang batin. Rata-rata orang yang takut kena COVID makin kena COVID. Iya. That's the makin stres. Stres. Ketika kamu stres, imun sistemnya turun. Ketika turun, ya masuk ke rumah sakit lebih parah lagi stresnya kan. Oke. Jadi kali ini kita bakal bahas tentang hidup ini sebenarnya agak mahal, tapi gengsi sebenarnya yang mahal. Gitu. Iya. Random sih ini. Actually hidup ini nggak mahal. Bernafas, oksigen gratis. Apalagi mumpung masih gratis. Kalau makan masakan rumah 1 juta per bulan udah bisa. Iya. Nah, tapi kalau kamu mau makan di luar restoran everyday itu 1 bulan 10 juta nggak cukup. Uang kopi aja 1 bulan. Kalau 1 hari itu 200.000 uang kopi. Itu 1 bulan udah 6 juta. Can you imagine? So lifestyle itu yang membunuh. Kenapa orang di kampung itu bisa kaya, bisa simpan duit? Karena mereka nggak ada entertainment, nggak ada lifestyle. Mereka, kamu mau beli Hermes, kamu mau beli LV. Kalau ke kampung siapa yang mau lihat monyet? Orang aja gak paham sama branded yang gitu. That's why I really like the lifestyle of the bule. Mereka punya point, punya goal. Seperti contohnya ada bule yang suka dengan kehidupan di marine life. Dia urusin penyu aja, urusin ikan di laut. Dia nggak perlu branded. They buy things yang hanya mereka butuh. Seperti di Medan, people buy things berlebihan. Contohnya sepeda ratusan juta. Tapi dengan sepeda puluhan juta udah bisa mengalahkan dia. Jadi dia beli itu murni hanya untuk gaya. Beli HP spek tinggi ternyata hanya untuk sosmed dan WA. Itu HP 3 juta udah bisa. Nah itulah saya salah satu korbannya. Semua yang spek tinggi, semua yang mahal. Lu setiap kali beli HP baru terus. Iya, hidup itu tidak mahal. Yeah. Yesterday I watched the Gary V. Dia juga bahas tentang ini. Kalau kamu 1 tahun menghasilkan $40,000, tapi lifestyle kamu $80,000, matilah. Sama aja. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu 1 tahun $40,000, ya lifestyle kamu harus $20,000, ya, baru bisa save money. Terus dia ada bilang satu, it's very funny. Orang DM dia, hidup mereka susah, tapi sambil chat, sambil minum di Starbucks. Jadi minum $5 kopi, tapi dia bilang dia nggak ada duit. Gitu. Kenyataannya kan gitu. Tapi lifestyle ini sangat susah. Itu nggak bisa berubah dalam waktu singkat. It takes time.
Jadi lifestyle itu dipupuk dari kecil, dari muda gitu. Kalau kamu tiba-tiba disuruh stop, nggak gampang, karena you are not ready to lose everything. Sepertinya misalnya saya suruh jual Mercy, kamu ganti Avanza, jual iPhone ganti Vivo, itu susah loh, berat. Nah tadi lu kan sempat bilang mau ubah lifestyle, misalnya dari yang aslinya pakai iPhone lu suruh pakai Vivo, yang aslinya bawa Mercy suruh bawa Avanza. Itu kan susah untuk ubah itu semua. Kalau dari lu sendiri gimana tuh untuk ubah biar Bisa. gampang? Kuncinya itu kamu tinggalkan komunitas kamu yang serba kompetitif. Ada itu komunitas yang hekai bekai, Ayong inilah baru hebat, yang gitu-gitu. Jangan ada. Kamu harus berani angkat kaki dari komunitas seperti itu. Karena itu adalah toxic. Ya, itu adalah toxic. Kamu kadang nggak sadar, kamu udah get in that communication. You get in that community, lu nggak tahu kamu udah kena racun. Jadi hal yang paling bahaya itu adalah hal yang kamu nggak sadar kamu udah masuk. Jadi kuncinya itu kamu harus berani tinggalkan komunitas yang begitu. Itulah orang-orang scientist, orang-orang Western people, mereka berani meninggalkan komunitas yang begitu. Mereka di rumah belajar lagi, nabung lagi, and come out with a different kind of person. Jadi orang yang di komunitas itu melihat kamu udah levelnya beda lagi. Ketika kamu balik itu kamu udah jadi motivator, speaker, punya ini, punya itu. I see. The only way to buy a Porsche company is not to buy a Porsche. Gitu. Kalau kamu pengen beli saham pun kamu nggak boleh pakai. Nah, tapi tadi lu kan bilang lu harus leave community itu. What if kalau lu memang rasanya ada kebutuhan di dalamnya, like you need the people there gitu. Saya ada teman yang begitu. Dia sanggup nggak leave community dan dia sanggup buat diri dia, orang nggak melihat dia sebagai competitors lagi. Tapi kamu pasti standarnya di bawah mereka. They look at you like kita harus bantu teman ini, kita harus dukung teman ini. Dia kasih ya, gitu-gitu. Different. Gitu. Kecuali komunitasnya memang high end, tapi mereka orangnya positif, nggak kompetitif. Gitu. Sama halnya seperti saya kan nggak pernah banding-bandingkan teman pakai apa. Kalau orang masuk ke komunitasku ya bisa, tapi saya pernah masuk ke komunitas yang orangnya itu saling kompetitif, yang kalah leave group, yang kalah malu leave group, gitu-gitu. Nah itu yang saya nggak mau, dan itu banyak di mana saja ada. Kalau di sekolah juga ada juga, gitu, like cool kids, bla bla bla. Nggak usah sampai tunggu kamu downgrade lifestyle kamu udah juga boleh leave komunitas gitu sebenarnya. Tapi tanda-tandanya kalau lu merasa komunitas yang lu ada itu toxic itu gimana? Like what's the sign? Berapapun tidak cukup. Kamu beli Porsche, dia bilang Lamborghini lebih bagus. It's kind of thing. Gitu ya. Berapapun tidak cukup. Berapapun tidak cukup. Dan kamu akan dipandang tinggi kalau kamu jadi abang. Bayar makan, bayar student, bayar kamu. Orang cari aku biasanya people like you mencari aku karena mau ilmu. Tapi kalau di komunitas itu orang nggak mau ilmu, orang mau angkat telur kamu karena dapat makan gratis. Bahasa Mandarinnya itu jiuro pengyu. Jadi kalau ada beer, ada makanan, bisa berada. Ya. Kalau nggak ada beer, nggak ada makanan, bisa berada lagi. Jadi itu yang paling sedih. Jadi it's like a roda. Jadi orang yang dia jadi abang, terus tiba-tiba dia jatuh, lifestyle-nya jatuh.
terus nggak ada yang mau kawan lagi dengan dia. Kan sedih. Emang sih. Kamu tahu nggak temanku yang di komunitas itu 1 bulan itu 40 juta biaya entertainment dia. Cir, 40 juta. And in the end, akhirnya end up dia ya ributin orang rumah, ributin bapaknya, harus bagi harta, apa segalanya, karena dia harus catch up to that community. Dia takut gak ada teman. That's why I'm not afraid gak ada teman. I still have dogs, I still have cats, otters, fish. Berteman dengan ikan lebih enak, berteman dengan binatang lebih enak. Gak ada modus. Kayak lu sempat bilang di podcast sebelumnya ya. Lebih baik bantu binatang kan. Karena lebih gampang. Banyak orang akan mencela aku, bilang ya kenapa nggak bantu orang? Kita kasih aja jawaban. Lebih gampang bantu binatang. Kalau kalian mau bantu orang, kalian silakan bantu. Nggak ada yang melarang. Aku bantu binatang bukan karena nggak suka orang, tapi bantu orang lebih susah. Serba salah nantinya. Aku mau yang lebih gampang. Ya iyalah, kamu bantu orang, terus nanti ada apa-apa orang bilang lu yang hayu. Lu yang habisin duit tuh. Contohnya ada case kita pernah perjuangkan anak cancer leukemia. Kemudian dia meninggal di rumah sakit, meninggal dia. Dan semua orang disalahin orang tuanya, dokternya terlambat datang lah, obatnya entah bagus apa enggak lah, yang bantu nggak bener lah. Ya pada intinya kalau orang emang suka nyari hal untuk disalahin sih. People keep on looking something to blame gitu. Blaming culture itu aku pengen tahu di US masih ada nggak? I think itu orang kampung. Blaming culture. Right. Kalau ada gempa bumi, oh Tuhan marah. Ya lu bilang orang kampung, tapi kenyataannya di kita pun banyak kok yang gitu. Actually Medan is kampung. Medan kampung. Kotanya aja gede. I always say to people, Medan itu kampung. Kotanya kecil, kotanya besar, tapi rendezvous-nya kecil, tempat meetingnya kecil. Halo, jumpa di mana? CP, Sun, Cambridge, itu aja 3 ya? aja. Podomoro 4. Beda, gak asik kayak di Bandung. Bandung lebih seru. Nah, kenapa Bandung bisa seru? Dia dekat dengan Jakarta. Jadi ya, culture-nya itu dapat. Medan betul-betul kampung loh. Aku ganti sepedanya semua orang tahu. Oh iya? Ya, lu upgrade kayak sampingnya semua orang tahu. Enggak, bukan kayak artis. Memang kota kecil. But in this conversation, I would like to tell you, kita jangan komplain. Kita harus melihat sisi baik dari Medan. Duit orang yang begini sangat gampang dipakai, didapat. Kenapa tuh? Jadi satu orang beli sepeda mahal Pinarello, semua orang beli Pinarello. You just need somebody di komunitas itu untuk naik. Oke. Tapi cara mainnya kita nggak boleh sponsor. Kita harus buat seolah-olah dia usaha sendiri. Sebenarnya kita komplain orang Medan duitnya susah didapat. Itu nggak benar. Ketika mereka beli Rolex, ketika mereka beli Pinarello, ketika mereka beli iPhone, mereka nggak pernah tawar. They don't look up on us. Mereka merasa barang kita tidak up to their standard. That's why kalau mau jualan, kalau bisa langsung jual mahal. Karena mindset orang Medan mahal itu bagus. Mahal itu bagus ya? Oke lah, saya bawa kamu ke Medan, kamu nggak tahu dokter gigi mana yang paling mahal. Aku bawa kamu ke dokter gigi yang paling mahal, terus aku kasih gratis. Kamu pasti takut, ini entah betul nggak? Padahal dia udah paling jago. Karena kamu nggak tahu dia mahal. Malah takut sama yang gratis ya? Tapi kalau kamu udah tahu dia mahal, oh ini bagus ini bagus. Ya kayaknya bukan hanya di Medan sih, di mana-mana hampir kayak gitu sih sebenarnya. Orang lebih percaya yang mahal. Berarti itu dunia fana. Nah, kalau kita udah tahu itu, kita pakai kelemahan itu sebagai senjata marketing.
That is why aku tidak pernah setuju temanku yang insurance agency naik motor. Jadi ada permasalahan kemarin, dia bimbang dia punya duit, dia bimbang antara mau cicil rumah, KPR rumah atau beli mobil mewah. Aku bilang kalau kamu adalah insurance agency, kamu beli mobil mewah. Karena kamu kalau naik motor, kamu nggak akan bisa prospek orang. Iya, prospek sih. Harus meyakinkan orang sih dengan jual mahal. Ya, teknik marketing lah. Ya kalau orang-orang seperti kamu, seperti aku, beda. Kita lahir di keluarga yang terpandang. Jadi kita nggak perlu capek-capek to prove to somebody you are someone. Tapi kalau orang yang dari bawah naik, mereka perlu branded stuff. Itu meningkatkan harga dan martabat mereka. Ya, sebagai leverage-nya mereka lah untuk meningkat standarnya gitu. That's why you know what I mean. Berarti di Medan, bisnis itu yang bisa menguntungkan adalah bisnis yang bisa fulfill rasa ingin diakui. Kalau recording studio aku, semua yang datang orang kaya. That's why recording studio aku itu mahal. Yang datang gubernur, putri Indonesia, orang-orang kaya, konglomerat, orang Peter, Aji Sumargo, dan lain-lain. Karena aku memang mau studioku itu mahal. Ya, yang datang itu semua pakai iPhone, pakai mobil mewah, pakai apa. Kita terangkat. Nggak main-main lah dulu istilahnya. Ada orang yang pernah menyarankan aku buat studionya buat itu, mengangkat pengamen-pengamen. Aku bilang nggak mau. Standarnya jadi turun. Kalau kamu mau, aku set up satu studio di tempat kamu. Kamu mau pakai pengamen apa segala macam, itu that's your problem. I will help you. Tapi itu untuk business wise nggak masuk. Itu ya, jadi pada intinya orang Medan ya mungkin bukan orang Medan aja ya, tapi orang luar kota ada beberapa, but we don't know, mereka suka diakui. If everybody is like that, that means good. I think almost everyone is like that. If everyone is like butuh that, diakui. Berarti you can use this kind of method ke semua orang. Kamu hanya perlu menyiapkan wadah di mana orang-orang ini akan berkumpul. Dan kamu jualan barang yang, contohnya, kamu buka butik, kamu jual mahal. Terus yang beli ini, kamu jual mahal ke dia. Terus kamu sebarkan ke orang. Si A beli handbag harganya 300 juta. Dia bangga. Oh, aku di sana belinya kemahalan gitu. Tapi dia komplain. Tapi dia bangga. Semua orang tahu dia beli mahal. itu Ameja sih ya, behawa handbag ya. Kui langa, gocap tiawa. Itu walaupun B ya. Jadi dia merasa aku punya duit untuk bayar, dan seluruh kota Medan tahu aku beli handbag. Ya pada intinya yang tadi Dalton bilang bahasa Hokkien, ada satu emak-emak beli handbag yang 50 juta, dia ngomel-ngomel mahal, tapi dia tetap beli gitu. Itulah intinya dan dari translation dia sebenarnya nggak marah, malah dia senang dia beli kemahalan. Gara-gara dia beli kemahalan, semua orang tahu. Jadi ada teori namanya itu orang ingin diakui tapi tidak ingin diakui. Gimana tuh? Jadi dia marah. Lu lang jasi ya, nah, kalian nggak benar. Jadi ada orang yang ingin diakui tapi tidak ingin diakui. If you can solve that problem, lu akan dapat bisnisnya. Ya mungkin this might be a good business idea untuk teman-teman yang dengar, siapa tahu mau bikin usaha baru. Ya pada intinya orang mau diakui. It doesn't have to be handbag. It doesn't have to be butik. Lu bisa buat di sports juga dia. Oh si A itu gila loh, dia beli racket termahal. Semua komunitas badminton tahu. Kan bisa juga. Bisa. Terus sepeda si A, dia beli sepeda yang di dunia cuma ada 3, harganya 2 kali lipat. Itu pun dia mau, bodoh sekali. Dia merasa dia senang dibilang bodoh karena dia punya duit. Iya. Itu sih.
Nah, memang kenyataannya sih hampir semua orang pengen diakui. Tapi kalau dari lu sendiri, are there any steps atau any ways untuk kita menghindari sifat gini lah gitu? Maksudnya just be happy although no one admits you gitu, no one validates you gitu. Sepertinya susah. Manusia itu kita nggak bisa lepas dari kedagingan. Even jangankan kita biksu, pastor, semua juga pengen pengakuan. Iya sih. Mereka pengen pengakuan tapi tidak pengen pengakuan. Bisa sih kamu lepas itu semua kalau tidak ada communication in this world. Yang kayak lu bilang di podcast sebelumnya, no communication, no war. Bahasa isyarat aja pun bisa berantem lo nanti kalau salah tangkap. Jadi pada intinya kita di sini ya we explain lah ya. Sebenarnya orang itu pada intinya semua butuh pengakuan. So dari sini kita ambil kesempatan untuk orang bisa lebih diakui lagi. Like what can you offer to people, your services atau products yang bisa bikin orang lebih diakui gitu loh. Iya. Itu sih pada intinya. Kalau orang yang mau bicara, orang yang mau singing, we provide them stage. Yes. Kalau orang yang tidak punya ilmu, we provide them branded stuff. Ya, ya. It's simple. Jadi Simple. semua orang pengen pengakuan. Seperti ada satu guru, dia nggak pernah pakai barang mewah, tapi karena dia otaknya yang hebat. Jadi dia sombong karena otaknya. Cuman kadang kasihannya gitu, perlu pengakuan tapi tidak menghasilkan duit. Aku nggak mau jadi orang seperti itu. Oh, saya kemarin kesini, gubernur panggil saya loh, dia ingat namaku. Senang, tapi ya sebatas itu aja. Gubernur ingat nama kamu, terus kamu nggak ada dapat proyek, nggak dapat apa. Ya, susah so what? Kan? Gitu. Jadi you have to balance cara dapat duit sama cara dapat pengakuan. Itu jalan yang satu jalan tapi relnya berbeda, different line. Jangan seperti orang yang begitu. Oh, saya di sini loh, mereka semua kenal aku. Tapi kamu nggak dapat apa-apa. Nah, jadi pada intinya selain tadi penjelasan kalau emang orang itu butuh pengakuan, you guys harus bikin jasa atau produk agar bikin orang lebih diakui. Kemudian kalau lu emang mau diakui ya, you have to have something yang menguntungkan gitu loh. Aside dari kayak tadi yang dibilang Dalton, diakui karena sekedar diingat nama sama gubernur. I mean itu sih ya udah biasa aja. In the end nothing special. Tapi kalau yang special itu ya misalnya lu dapat proyek lah dari big boss. Nah itu baru pengakuan yang produktif. Kamu pakai kesempatan ini untuk buat acara lain. Ya. Buat talk show. Yang produktif lah intinya. Ya, jangan senang banyak yang kenal kamu, cuma ya itu aja. Oke deh. So that wraps up today punya conversation bahwa hidup ini tidak mahal, tapi gengsi hidup ini yang mahal. Gengsinya yang mahal. Gengsi yang mahal. Quote, ya. Have you ever heard that before? No. Haven't heard about that. Tiba-tiba aja lu munculin itu. Karena saya pernah masuk ke kampung di Bukit Lawang. Oke, itu satu gimana? Keluarga biaya hidupnya itu 300.000 per bulan. Can you imagine? Itu udah Really? termasuk rokok. Iya. Itu biaya orang di kampung. Di Medan 3 juta itu nggak cukup satu bulan. Kalau uang kopi aja 50.000 per hari, kamu kali 30, udah berapa? So buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau mau didiskusikan atau butuh tips dari mentor Dalton Chia, ya boleh aja kontak. Dan we'll see you in the next episode of Life After Coffee. So with your host Brian Jonathan signing out, and with Dalton Chia. See you guys. Okay, bye-bye. Bye.